Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Saifuddin Ibrahim berkaitan dengan subhat somat. Jadi ada banyak pendeta yang bertanya kepada saya, Abi, bagaimana sih sebenarnya zikir yang diajarkan oleh Islam itu? Ada yang nanya. Kemudian di netizen juga nanya, zikir itu apa sih, Bi? Zikir itu ingat. Ya, zikir. Zikir itu adalah zikrullah. Zikrullah. Itu mengingat Allah. Itu. Nah, zikir itu ya zakar. Kalau bahasa Indonesia ya menjadi buah jakar. Itu diingat. Jadi orang laki-laki selalu hati-hati memegang barangnya itu, terutama telur 2 itu harus dijaga hati-hati. Jadi itu namanya diingat terus makanya antara zakar dengan zikir itu bahasa Arab itu zikir artinya berpikir juga, fikir, kata-kata yang dekat bunyinya itu hampir mirip. Jadi maknanya juga artinya mirip-mirip. Yang saya reaksi ini adalah cara somat ini menimbulkan kekacauan. Itu dia ini sudah sampai kepada pengertian apa saya sebagai kader Muhammadiyah yang menolak somat ini. Ini ngaco ini orang. Dan tidak bisa dipegang omongannya. Karena dia tidak benar juga di dalam pengajarannya. Nah, mari kita dengarkan si setomat ini, saudara-saudara, agar kita reaksi. Jika hadis tentang berzikir berjamaah diperbolehkan, lantas mengapa tidak pernah kita jumpai di Mekah dan Madinah? Anda perlu tahu bahwa Makkah Madinah dikuasai oleh mazhab yang tidak membenarkan zikir berjamaah. Sejak kapan? 1924. Kapan itu? Revolusi King Saud. Sekarang raja yang ke-7 namanya Salman bin Abdul Aziz. Mazhab yang menguasai sekarang tidak membenarkan zikir bersama. Adapun sebelum 1924, maka di sana ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bahkan kita bangga karena Imam Masjidil Haram meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau, mufti mazhab Syafi'i. Maka jangan jadikan Makkah Madinah sebagai patokan, tapi lihatlah dalil Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kacau ajaran somat ini karena mengaitkan seperti sejarah itu berkaitan, padahal nggak ada kaitannya sama sekali dengan berzikir ini. Zikir tidak ada yang berjemaah. Zikir itu tetapi karena saya melihat para sufi ini berzikir dengan berjamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ini bagus ini zikir yang kayak begini. Supaya apa? Ya supaya mendatangkan ketenangan bersama. Daripada ceramah somat lalu menghujat, menghina, itu lebih baik zikir. Nggak usah lah lu ceramah kayak apa, nggak ada pengaruh apa-apa kecuali Anda membangkitkan kebencian antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara Islam yang satu dengan Islam yang lain. Sudahlah, Anda NU nggak jelas, mengaku diri sebagai pimpinan MUI juga Anda nggak bisa ditanggapin dengan baik. Nah sekarang Anda dipayakumbuh sendiri di provinsi yang Anda berasal sebagai orang Minang, tapi Anda orang Batak, juga Anda nggak bisa diterima. Karena cara Anda dan menghina sebagian daripada ulama ini mulai muncul Anda. Dan memang Anda akan diundang di mana-mana, dan kesempatan Anda mendapatkan harta kekayaan dari mengajarkan itu
pantasnya Anda harus ditangkap. Gitu. Harus ditangkap. Karena Anda menimbulkan kebencian. Saya masih ingat kok, Anda tidak bisa lari dari tanggung jawab Anda. Sebagai seorang dai yang menghina kekristenan, Anda mengatakan di salib itu ada apa namanya? Ada jin kafir. Ini sebuah pernyataan yang sangat menyakitkan. Bahkan lebih sakit omongan Anda daripada kata-kata saya yang berdasarkan dalil-dalil. Seluruh apa yang saya katakan, saya pakai dalil. Saya nggak ngarang sendiri kok. Dan saya nggak takut untuk mempertanggungjawabkan itu. Asal kamu ditangkap, saya pulang. Sama-sama bertanggung jawab. Oi, Pak Polisi, Bareskrim, Somad itu 4 kali LP-nya, laporan polisinya. Tapi oleh Bareskrim tidak ditangkap. Kenapa? Bareskrim takut sama Somad. Kenapa? Banyak pengikutnya. Lah Pendeta Saifuddin Ibrahim, pengikutnya siapa? Saya nggak punya pengikut. Pengikut saya bercerai-berai. Orang-orang yang bertobat itu dari Sabang sampai Merauke. Terima Yesus. Bahkan banyak yang mengatakan kepada saya masuk Kristen karena dengar ceramah Abi. Saya lihat Abi itu tulus, murni, setia hati di dalam menyampaikan kebenaran firman itu. Dulu saya nggak percaya. Ini ada di TikTok itu anak-anak rohani yang luar biasa, saudara-saudara. Saya masuk di TikTok mereka. Saya berbicara dengan lantang dan berani. Walaupun saya ini ditakuti oleh pendeta-pendeta besar. Jangan foto dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nanti kena masalah di Indonesia. Saya tidak ada urusan. Saya telah menyelesaikan seluruh hidup saya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Jadi apa yang saya takutkan lagi? Walaupun saya tidak diundang, umpama di gereja mana, saya tetap punya jemaat yang paling besar, yaitu di YouTube dan TikTok. Mereka rela membantu saya, mengirim koin, mengirim uang. Hanya sampai sekarang saya belum menunjukkan kegiatan-kegiatan saya. Nanti tahun depan baru kami bergerak bersama untuk silent ministry di seluruh dunia. Dan kita akan menyampaikan, membantu, melatih, mendidik para penginjil di Indonesia secara online. Ya, nanti akan ada kita bikin Zoom bersama. Ya, agar kita harus bertarget. Menginjil itu harus target. Satu penginjil harus menginjil 5 nama. Masa dari 5 nama itu nggak ada yang bertobat terima Yesus? Kita menginjil terus, memberikan kabar gembira, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi terima kasih ya, Dus Somad, sudah menunjukkan kebotolanmu itu kepada kami semua. Ya, terima kasih banyak atas dukungan dan sumbangan Anda di dalam penginjilan ini. Terima kasih banyak saudara-saudara. Saya bikin video-video rekaman ini ya singkat-singkat saja. Tuhan Yesus memberkati.